kita bikin pohon, kalau bisa jangan pindah-pindah. Oh, jangan pindah-pindah. Iya. Dilihat, dikontrol. Iya. Seperti itu, Pak ya. Iya, penting itu. 8 tahun nih. Rencana mau dilepas ya, Pak? Ada, Mas. Ada. Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya berkunjung ke salah satu penghobi bonsai, petani bonsai yang membuat bonsai dari awal ya. Jadi kali ini kita akan mereview beberapa koleksinya dan juga kita akan belajar bagaimana sih proses membuat bonsai. Bersama di sebelah saya sudah ada Bapak Anto. Beliau ini sudah 25 tahun menekuni hobi bonsai. Jadi kalau 25 tahun kira-kira apa masih muda waktu itu, Pak ya? Ya, masih muda, Mas. Masih muda waktu itu ya. Iya. Jadi gimana sejarah awal kok bisa Bapak hobi atau suka dengan bonsai sampai sekarang ya? Ya, karena pertama kali lihat pohon kok tertarik gitu. Jadi awalnya langsung nyari bahan, ya serut gitu. Awalnya gitu. Iya. Nah, pas di mana Pak pertama kali melihat pohon itu senang? Pas di lomba ataukah di stand atau di temen? Ya waktu pameran. Waktu itu. pameran. Iya. Jadi melihat, indah pohonnya ternyata. Iya. Kemudian Bapak mencoba mencari-cari bahan ya. Iya. Mencari-cari bahan dan mulai belajar. Belajar. Awalnya untuk asalnya dari mana Pak? Asal saya Ya, dari Malang. dari Malang. Kemudian ke Bali. Ke Bali tertariknya bonsai itu waktu ya sudah dari apa? Dari Malang sudah senang. Iya. Kemudian ke Bali Sudah terus senang. terus artinya terus hobi bonsai ya. Jadi awalnya memang Pak senang saja apa rencananya memang untuk jual beli atau gimana Pak awalnya? Pertama kali senang itu ya Bikin dulu. Terus kalau lihat ke teman-teman itu pakai kawat kan Kawat, gitu. artinya belajar dulu. Iya, belajar Kemudian dulu. sudah memahami baru Bapak terjun Iya, langsung di proses atau di hobi bonsai atau dunia bonsai ya, Iya. atau bermain bonsai. Iya. Jadi untuk bermain bonsai itu gimana Pak? Apa yang perlu diperhatikan dalam bermain bonsai? Ya pertama kali ya Bahan dulu. Iya, bahannya bahan apa, jenis serut Jenis atau bikus. Bikus. Setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda Pak. Beda karakter. Jadi kalau bermain bonsai wajib tahu karakter pohon. Ya, betul. Kemudian untuk gerak gimana Pak? Kalau gerak itu ya kalau jenis bikus itu bisa kita bentuk ya. Artinya kalau kita tanam lama, sekian lama, kita pokoknya kita suburin. kita suburin saja untuk Iya. jenis bikus. Gimana untuk jenis bikus? Apa lebih mudah dibandingkan dengan yang jenis yang lain? Kalau bikus lebih mudah. Lebih mudah, tapi menurut Bapak ya, Iya. karena Bapak mungkin senangnya di bikus. Iya. Jadi ya untuk Pak Anto ini senangnya di bikus ya. Mungkin teman-teman atau sahabat bonsai mungkin sudah kenal dengan Pak Anto, mungkin sudah pernah digarap pohonnya atau dikerjakan oleh Pak Anto. Jadi juga selain di rumah juga ke kolektor-kolektor juga ya, ke teman-teman juga ya. Betul. Jadi 25 tahun sangat, waduh, kalau pengalamannya luar biasa sekali. Jadi 25 tahun kita cek koleksinya, bagaimana sih koleksi Pak Anto ya. Jadi kita awali dari bahan yang pertama Pak. Nah ini, wah kalau dilihat ini pohonnya pasti lama sekali ini. Karena saya lihat batangnya tua sekali Pak. Ketuaan Pak batang ini emang ada caranya Pak? Ada. Gimana Pak? Boleh dikasih bocorannya sedikit Pak? Kita tanam dulu, pertama kita liar los. Los dulu, Iya, kita bikin akar ini. akar biar keliling. Ya, terus kita pahatin. Oh dipahat juga? Iya. Membentuk karakter tua. Ini jenis apa nih Pak? Bikus. Bikus? Jenis beringin Beringin Filipin. Filipin ya. Ini jenis beringin Filipin. Untuk beda dengan yang lokal atau yang lokal ya, yang daunnya lebih besar itu apa bedanya Pak?
Di daun Pak? Apa di batang? Kalau ini aslinya jenisnya ya lokal. Oh lokal. Oh. Kita sambung dari sekian besar sambungnya. Waduh, ini ya Iya. bekas sambungannya. Sobat bonsai ini sambungannya aja sebesar ini ya. Wah ini jenis beringin jenis lokal kemudian digabung dengan Filipin, tapi sudah tidak kelihatan ya sambungannya karena sudah lama sekali Pak ya. Berapa tahun Pak nih Bapak pohon ini dipegang Bapak? Ini aslinya 8 tahun Mas. 8 tahun. Dulu ini potongan Mas. Potongan saja. Potongan ujung, terus kita tanam di pot, kita biarin. Dibiarin dulu. Nah, Biar dulu liar dulu, nanti baru dipilih atau dibentuk gerak dasarnya. iya. Kalau pohon seperti ini gaya apa namanya Pak? Formal, Formal ya? Informal? Tegak berliku? enggak formal. Formal namanya. Iya. Jadi kalau akar untuk bahan yang bergaya formal diwajibkan untuk keliling Pak? Apa gimana? Akar terutama ya penting ya. Terutama ya kalau formal itu akarnya harus keliling Mas. Harus keliling ya? Kalau akar itu kan mendukung Mas. Mendukung? Kalau formal. Oh, jadi akar juga penting juga ya dalam proses membuat bonsai. Jadi ini 8 tahun nih dipegang oleh Bapak. Bapak sabar sekali artinya Pak. Nggak ada rencana mau dilepas ya Pak? Ada Mas. Ada. Kalau cocok harga. Iya. Nanti teman-teman yang mau ya koleksinya dari Pak Anto, nanti saya untuk nomor WA-nya saya taruh di deskripsi ya, atau di akhir video nanti saya taruh untuk nomor WA-nya Pak Anto, dan juga alamatnya di sini di mana Pak? Kan baru pindah nih katanya. Waduh, alamatnya di Perumahan Gria Multijadi ya. Iya, Blok 3. Blok E3 ya. Iya, Blok E3, nomor 32. Nomor 32. Nah, itu dia alamat lengkapnya, Tabanan ya, Sangulan Tabanan Bali. Itu alamatnya Pak Anto. Siapa tahu teman-teman mau sharing, mau berkunjung ke sini, mau ya belajar-belajar ya di sini. Iya. Jadi Pak Anto ini 25 tahun sudah menggeluti hobi bonsai. Kira-kira angkanya nanti aja Pak ya. Iya. Di WA aja langsung ya. Kemudian kita ke bahan yang kecil aja dulu. Nanti banyak sekali bahannya. Panas gimana Pak? Bisa, enggak apa-apa. Terus nggak apa-apa. Ini jenis apa nih Pak pohonnya? Ini jeruk kingkit. Jeruk kingkit ya. Nah ini bahan jeruk kingkit. Ini udah lama juga Pak. Sudah ada 8 tahun. 8 tahun. Wah jeruk kingkit memang berat ya. Beratnya di pembesaran ya Pak ya. Iya. Ini dilepas juga Pak. Iya. Kalau cocok harga dilepas nanti. Yuk kita ke pikusnya yang ngeri-ngeri ini, jenis pikusnya Pak. Ayo sini Pak. Nah ini jenis. Nah kalau yang ini jenis apa nih Pak? Iprik. Iprik. Iprik yang silver biasa disebut. Bener? Silver. Oh, pucuk merah. Oh pucuk merah ya. Nah ini iprik yang Bukan pucuk merah. silver. Wih kaki-kakinya bisa lihat sahabat bonsai. Iya. Jadi memang di program seperti ini ya pohonnya. Berapa tahun Pak? 7. 7 tahun. Aduh, pohonnya di sini luar biasa ya lamanya. Lama. 7 tahun. Bikin pohon itu lama Mas. Harus memang seperti itu ya Pak. Iya. Kalau cepat itu Ya, kurang. ya kalau kita pakai kawat terus kita lepas nanti ya turun lagi. Iya, jadi bertahap ya juga. Iya. Tahapan itu yang bikin lama Iya. proses membuat bonsai. Kayak ini loh. Tangannya ini ya Pak ya. Ini pernah cutting potong, gede potong loh. Tahapannya kelihatan Iya. ya Pak ya. Jadi pohon tuh lihat kekar ya Pak ya. Nah, Ini lepas juga nih. Siapa tahu ada teman-teman kolektor yang mau, silahkan. Yuk kita cek lagi. Nah ini jenis iprik lagi Pak. iya. Emang Bapak hobi senengnya di pikus ya Pak ya? Iya. Karena lebih gampang. Menurut Bapak lebih gampang ya, karena mungkin sudah mengenal karakter, sudah mempelajari bagaimana sih jenis pikus itu. Wah ini kira-kira berapa umurnya Pak sini? Sama. Sih. Oh 8 tahunan ya. Jadi pohon-pohonnya sini
umurnya 8 tahun. Ada yang lama lagi, Pak? Enggak Nggak ada yang. Namun ada yang udah laku juga, Pak ya, banyak ya. Oh, ada. Nah, kita ke sini, kita ke jenis Ficus juga, tapi jadi jenis kimeng ya. Nah, ini sahabat bonsai, ini kimengnya bisa dilihat desainnya dari Pak Anto. Kalau ini di angka berapa kira-kira, Pak? Untuk kimeng yang seperti ini, Pak. Ini kayaknya lama juga prosesnya. Ini dapatnya sudah sebesar ini apa gimana, Pak? Enggak, kecil dulu, Mas. Kecil dulu. Iya. Seberapa, Pak, kira-kira? Setengah? Iya, Setengah ya. separuhnya. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin bonsai ukuran besar, jadi bahannya jangan kecil ya, Pak ya. Cari bahan yang sudah besar. Iya. Nanti kita membuat geraknya aja, Pak ya, gerak dasarnya. Membuat gerak dasarnya berapa tahun, Pak? Kalau kita ngomong bahannya, kita dulu ini numbuhin ini segede ini, Ya, ya. Los, lu cuttingannya, ya. ya. Bang. Dulu kan kecil ini, Mas. Kecil ya, ya. Mekar, setengah, Setengah ya. Mekar lagi. iya. Berapa tahun? Sekitar 8 tahun. 8 tahun tapi konsisten, Pak ya. Iya. Bukan 8 tahun dibiarkan, Iya, tapi dirawat, Pak. iya. 8 tahun dirawat. Jadi seperti pohon ini, tapi pohon-pohonnya saya jamin ya. Karena di prosesnya itu 8 tahun tidak diliarkan saja atau dibiarkan, tapi dirawat setiap hari, Pak. Iya, Disiramkan setiap hari, Iya. dilihat, dikontrol. Iya. Seperti itu, Pak ya. iya, penting itu. 8 tahun nih. Betul. Jadi kalau murah tapi rugi ya, Pak. Tapi karena hobi enggak, Pak ya. Iya, Karena hobi, seneng ya, menikmati jadinya. itulah bonsai itu. Tapi proses tak akan mengkhianati hasil, Pak, nanti, Pak. Ayo kita ke berikutnya. Tapi selain jenis Ficus juga ada jenis Lohansung. Kenapa memilih Lohansung, Pak? Ini jenis Lohansung apa nih, Pak? Ini jenisnya yang jarum. Yang Jarum. jarum. Iya. Jarum. Wah, ini Lohansung juga. Ini mungkin bahan lumayan berat nih, Bro. Pohonnya nih. Untuk jenis pohon Lohansung ya, Pak ya. Harus tahu karakternya juga, Pak ya. Iya. Kalau nggak tahu karakternya ya Agak berat ya. bisa mati. Mati dan mungkin nggak jadi juga Iya. pohon. Rusak ya. Dilepas juga, Pak. Iya. Ada angkanya. Angkanya Nanti. ya, nanti. Di WA atau berkunjung ke sini ya. Yuk lanjut kita ke koleksi berikutnya. Jadi 25 tahun sudah terbukti, sudah terlihat pohonnya. Mungkin yang paling lama 8 tahunan, Pak ya. Mungkin yang duluan mungkin sudah laku, sudah dilepas ya. Iya. Mbak biasanya lepas pohonnya yang sudah jadi apa bahan? Bahan. Bahan. Yang ini masih bahan nih. Bahan. Yang ini aja masih dibilang bahan ya. Bahan ya. Wah, ini iprek, Pak. Iya. Iprek kemudian diokulasi dengan Elegan. elegan ya. Ini tinggi. Ini baru tahapan 1, 2, Ya, 3, paling tinggi segini. segitu tingginya, Pak ya. Ini besar. Biar besar dulu, Iya, Pak ya. besar, ngelos. Waduh. Jadi sangat detail sekali ya. Jadi Pak Anto ini membuat bonsai detail sekali dari akar, kemudian ke batang, ke percabangan yang memang dibuat harus balance, Pak ya. Artinya balance harus seimbang artinya antara ukuran batang, ukuran cabang. Jadi kalau belum seimbang di-los dulu. Ngelos. Itu penting. Wih, jadi tidak perlu terlihat dulu bagus, Pak ya. Iya. Biar dulu ngelos. Jadi kalau bikin bonsai seperti ini dari bahan dari nol kira-kira berapa tahun, Pak? Biar sudah rampung. Sampai 15. 10 tahun nih, Mas. Yang ini 10 tahun. Oh, yang ini pohon yang 10 tahun. Baru sampai di sini ya. Dan pohon ini mungkin tidak pernah diterlantarkan, Pak. Tidak. Terlantar kan kalau sudah pindah gini, Mas, dicabut kan dipindah di program lagi. Oh. Kalau kita bikin pohon, kalau bisa jangan pindah-pindah. Oh, jangan pindah-pindah. Akar udah turun, kita potong, ngulang lagi biar
Ya, artinya pembesarannya lebih lambat lagi Pak ya, prosesnya lebih lama lagi. Jadi kalau program bonsai itu pohonnya jangan pindah-pindah, Iya, harus ngeground Pak artinya. iya, Kalau pohon besar harus ngeground. iya. Kalau tanpa ngeground gimana Pak? Nggak bisa Mas. Berat ya, Sekarang bisa tapi berat ya. Yo ganti media berapa kali Mas? Iya, Kalau 6 bulan. Bisa Pak kan? nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa karena kita butuh tangan segini gedenya. Berat ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak mempunyai lahan ground bisa beli pohon yang hampir jadi Pak, yang Iya. sudah belen ya. Nggak Ting- bisa kalau kita nitip di temen yang kayak Oh, di ya, sini. ya betul betul. Bisa Titip. titik di teman-teman ya. Lanjut Pak, Iya. kita ke iprik lagi. Ini sebenarnya harus diprogram ini. program lagi ya Pak ya. Ini turunin di Ya, di kasih ground dulu. talang segini, ya. aku steker Ya. langsung kasih talang. Oh, artinya di atas pot langsung gini ya Pak ya. Iya, Di ground ya. Biar akarnya keluar, iya. biar ngembang ya. Sini ya, biar ngembang ya. Tidak diragukan lagi ya. Kayak gini nanti nutup. Nutup ini. Iya. Masih bikin lagi pohonnya. Si bikin artinya ini kan tangan pertama, tangan kedua Pak ya. Nah, Ini pembesaran lagi Pak ya Iya. untuk di anak cabang ya. Yuk kita intip lagi koleksinya. Nah, kita ke sini Pak. Ini jenis apa nih Pak? Saya baru lihat nih pohonnya Pak.